Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di video kali ini saya tertarik ya teman-teman untuk membahas mengenai masalah yang menimpa Ustadz Abdul Somad terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang pernah dia lakukan ketika dia membahas tentang salib ya teman-teman. Nah, oleh karena itu setelah Yahya Walloni ditangkap gitu ya, akhirnya banyak suara-suara yang muncul kembali untuk mengumandangkan agar Abdul Somad ini juga ditangkap seperti halnya Pak Muhammad Kacil, lalu juga Yahya Walloni ya, biar kelihatan impas gitu. Tetapi meski demikian, sampai detik ini sepertinya suara-suara tersebut tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar ya terhadap Abdul Somad ini. Karena faktanya sampai saat ini Abdul Somad masih aman-aman aja, bahkan ia masih aktif di dalam berdakwah ya teman-teman. Sebenarnya kenapa sih Ustadz Abdul Somad ini masih merasa aman-aman aja meski sudah banyak pihak yang menyuarakan agar ia juga ditangkap? Ada beberapa rumor yang beredar. Contohnya yang pertama, banyak pihak yang mengklaim karena Abdul Somad ini punya backingan yang cukup kuat lah gitu ya di kalangan elit politik. Karena kita tahu sendiri ya, Abdul Somad ini kan merupakan salah satu ustadz kondang, ustadz yang banyak gitu diminta oleh orang-orang elit politik, pejabat-pejabat publik gitu ya, untuk mendoakan mereka, untuk memberikan wejangan kepada mereka. Jadi saya pikir ini rumor yang sah-sah aja sih kalau ada yang menduga karena Abdul Somad ini punya backingan yang kuat di kalangan elit politik. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Somad ini sulit ditangkap karena ia adalah ustadz yang punya popularitas cukup tinggi, cukup baik di kalangan mayoritas umat muslim. Ya, jadi nggak heran gitu ya, karena ya kita tahu sendiri lah teman-teman, hukum di negara kita ini kadang-kadang masih dipengaruhi oleh yang namanya superior majority ya. Jadi siapa yang mayoritas, maka kadang-kadang nggak terlalu diseriusin gitu ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan menghina minoritas. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Somad ini belum ditangkap karena bukti-buktinya belum cukup kuat. Dan salah satunya mengatakan begini itu adalah Ketua Cyber Indonesia ya pada waktu itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tertarik ya untuk mengulas kembali video Ustadz Abdul Somad yang diduga merupakan penistaan agama. Dan nanti kita akan sama-sama berikan tanggapan. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ.
dia sedang diajak jin kafir, berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam, jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Oke, teman-teman, saya justru melihat ada beberapa poin yang di samping Abdul Somad dia menistakan agama Kristen, ia juga sedang memperlihatkan kedunguannya justru ya. Nah, yang pertama saya melihat ya, tanpa basa-basi, Ustadz Abdul Somad langsung mengatakan bahwa orang melihat salib dan hatinya menggigil, dia langsung mengatakan bahwa itu adalah setan. Bahkan dia melanjutkan di dalamnya ada jin kafir yang memanggil dengan seruan haleluya. Nah, pada bagian ini saya melihat bahwa jelas ya, Somad itu sedang mengolok-ngolok simbol agama Kristen. Apalagi sampai ia memperagakan salib dan menanyakan kepada jemaahnya siapa yang ingat kepalanya menghadap kemana, katanya seperti itu ya. Dan akhirnya langsung disambut gelak tawa oleh para jemaatnya. Dan artinya jelas ada sebuah olok-olok atau ejekan yang cukup masif di sini teman-teman. Nah, yang kedua, tak berhenti sampai di situ, ia juga melanjutkan sambil si Somad ini memperagakan salib, ia membuat seruan dengan melakukan panggilan-panggilan, lalu dia bilang katanya, haleluya, haleluya, katanya seperti itu ya. Padahal ya teman-teman, kata haleluya ini kan bukan merupakan sebuah seruan panggilan, ya apalagi jikalau dipanggil untuk memanggil orang lain. Tentu hal ini merupakan sebuah kekeliruan yang besar. Karena kata haleluya ini di dalam bahasa Ibraninya adalah pujilah Tuhan. Jadi Somad menunjukkan kedunguannya yang luar biasa hanya untuk membuat lelucon dan olokan di hadapan jemaahnya. Dan ini jelas merupakan pelecehan yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, tak berhenti sampai di situ, si Abdul Somad ini juga masih menunjukkan kedunguannya dengan mempermasalahkan simbol salib yang ada di mobil ambulans, yang menurutnya masih ada hubungannya dengan salib yang ada jin kafirnya. Saya hampir gak percaya teman-teman. Kalau si Somad ini yang katanya ya, tapi nanti teman-teman boleh ralat ya, katanya pernah studi di Mesir, pernah studi juga di Maroko, tapi kok bisa ya mengeluarkan argumentasi yang dungu seperti itu. Padahal simbol salib di mobil ambulans itu tidak ada hubungannya dengan salib dalam ajaran Kristen. Karena sejarahnya simbol itu berkaitan dengan pengusaha asal Swiss, yaitu yang bernama Henry Dunant ya. Ketika tahun 1859 ia melakukan perjalanan ke Italia Utara. Dan di sana ia menyaksikan akibat dari pertempuran berdarah antara pasukan Prancis dan Austria di dekat desa kecil di Solferino. Pertempuran tersebut telah menyebabkan sekitar 40.000 tentara tewas, terluka atau hilang. Baik tentara maupun penduduk di wilayah itu tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk menghadapi situasi tersebut. Akhirnya pada tahun 1862, Dunant menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino, di mana ia menganjurkan pembentukan organisasi bantuan nasional yang terdiri dari sukarelawan, terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka akibat perang di sisi manapun mereka berada. Tahun berikutnya, Dunant menjadi bagian dari komite yang berbasis di Swiss yang menyusun rencana asosiasi bantuan nasional. Kelompok yang akhirnya dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah ini mengadopsi lambang palang merah dengan latar belakang putih kebalikan dari bendera Swiss. Yang artinya mereka melakukan ini sebagai cara untuk mengidentifikasi petugas medis di medan perang. Jadi nggak ada hubungannya dengan salib yang ada di dalam ajaran agama Kristen teman-teman ya. Tapi jelas ya sekali lagi di sini teman-teman, ada kedunguan yang luar biasa yang dikumandangkan oleh si Somad. Yang saya melihat di sini kelihatan sekali motivasinya, tujuannya hanya untuk menjelekkan dan menjadikan lelucon simbol agama lain. Seperti teman-teman sudah ketahui ya, akhirnya karena video ini viral, si Somad ini pun sempat dilaporkan dan diproses.
tapi akhirnya dia lolos, bahkan dia membuat klarifikasi seperti berikut ini, teman-teman. Saya sebagai warga negara yang baik ingin menjelaskan jangan sampai masyarakat menjadi hiruk pikuk disebabkan oleh isu media sosial, bahwa ceramah saya yang dipiralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Riau, setiap subuh Sabtu 1 jam materi, setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat Muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam kajian khusus Sabtu subuh, bukan di Damai Indonesiaku TV One, bukan tablik akbar di tanah lapang stadion sepak bola, bukan di waktu ramai sampai 100.000 orang, tapi pengajian. Poin yang keempat, bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamathil, kalau di dalam rumah itu ada patung. Mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas perbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Yang terakhir, yang kelima, bahwa itu sudah berlangsung. Saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tabligh akbar, tapi itu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya akan mengkritisi beberapa poin yang diberikan oleh Abdul Somad di dalam klarifikasinya. Yang pertama, ia mengatakan bahwa itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan, bukan merupakan tema inti kajian. Nah, justru harusnya karena tidak berhubungan dengan tema inti kajian, saya rasa Abdul Somad tidak perlu menjawab sampai ke ranah kata haleluya atau bahkan palang merah yang ada di ambulans, karena itu sudah out of the box dan tidak ada hubungannya. Lalu yang kedua, ia mengaku hal itu disampaikan di tengah komunitas muslim, di dalam masjid dan sifatnya tertutup. Dan ia tidak melarang siapapun merekam dengan kamera. Tapi kalau kita perhatikan secara teliti, pengambilan videonya itu cukup bagus posisinya dan hasil rekamnya. Artinya sebenarnya Somad menyadari bahwa ucapannya itu direkam. Dan ketika video itu sudah masuk ke dalam ranah sosial media, maka hal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sifatnya internal, karena sudah dikonsumsi oleh publik. Oleh karena itu, Somad harus mempertanggungjawabkan ucapannya, bukan hanya sekedar klarifikasi membela diri. Saya yakin jika minoritas yang melakukan seperti apa yang dilakukan Somad, pasti akan mengakibatkan sesuatu yang sangat dianggap serius. Dan yang ketiga, teman-teman, Abdul Somad mengatakan bahwa ia menjelaskan akidah seorang muslim yang berkaitan dengan patung merupakan tempat tinggalnya jin. Dan dia juga melanjutkan tidak sedang dalam kapasitas perbandingan agama atau berdebat dan juga berdialog, tetapi hanya menjelaskan akidah umat Islam. Nah, justru disinilah letak kesalahan Somad. Ia mengatakan sedang tidak dalam kapasitas perbandingan agama, tetapi justru ia mengaitkan dengan simbol agama lain. Yaitu tadi yang dia bilang posisi kepala Yesus menghadap kemana ya, lalu jemaahnya tertawa. Lalu dia juga menggunakan penggunaan kata haleluya itu dengan cara memanggil-manggil orang yang sedang sekarat katanya ya. Jadi ada patung salib, lalu salib itu panggil-panggil haleluya, haleluya. Dan bukankah ini merupakan penghinaan terhadap simbol ataupun sesuatu yang dianggap suci oleh agama lain?
Nah teman-teman, inilah beberapa kesalahan Abdul Somad, baik dari videonya yang viral dan juga dari video klarifikasinya, yang sebenarnya saya rasa sudah layak sekali dilabeli sebagai bentuk penistaan agama. Tapi ya kembali lagi sih teman-teman, inilah enaknya menjadi mayoritas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.